Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sahaya, jika kamu ingin beruntung, tentanglah nafsumu dalam rangka menyesuaikan diri dengan Allah. Kamu menghijab diri berma'rifat dengan ciptaan, dan ciptaan menghijabmu dari berma'rifat kepada Allah. Selagi kamu bersama nafsu, selama itu tidak mengenal dia. Selagi kamu bersama dunia, tidak akan mengenal akhirat. Demikian halnya Allah dan makhluk tidak bisa dipadukan. Nafsu itu senantiasa menyuruh berbuat jahat. Demikian sebagian besar, lalu ia menjauhkan diri sampai kau terperintah tunduk di bawahnya dengan komando hati. Tentanglah dia dalam segala kondisi hidup. Jangan kau perbantukan untuk dirimu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan diilhamkan kepadanya yang salah dan yang takwa atau yang benar. Olahlah dia dengan mujahadah, karena bila ia terolah sedang kamu jadi fana, maka tentramlah kamu bersama hati. Kemudian menentramkan hati menuju sirri, kemudian menenangkan sirri menuju Allah. Dari sini kamu jadi pusat perhatian ciptaan. Bila pengelolaanmu sempurna, ia terpanggil menurut kehendak hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membunuh bangsamu sendiri. Sesungguhnya Allah itu penyayang kepadamu. Hanya saja khitab ini dikemukakan oleh Allah setelah ia bersih dari keruh, tercair buruknya dan hati terharumi dengan mengenang Allah beserta taat. Bila ini tidak bisa diperoleh, maka jangan harap bisa dekat Allah. Bagaimana kamu memperoleh kedekatan diri dari Allah, sedang dirimu masih terlekati najis dan kependekan beragama, padahal kamu mengikuti setiap kehendaknya? Turuti ia dengan penuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu berpagi hari, maka kamu jangan perbincangkan dirimu di waktu sore. Dan jika kamu bersore hari, maka jangan perbincangkan dirimu di waktu pagi, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirimu besok. Katakan, bagaimana apa yang kamu perbuat, dan atasmu apa yang kamu perbuat. Hanya satu yang kau kerjakan, tapi tidak kau berikan dengan amalmu sedikit pun, apalagi berupa amal dan mujahadah. Kebenaranmu tergantung atas penolakan musuh-musuhmu. Aku lihat kamu berada di sisi ciptaan, bukan di samping Allah. Berikan hak kewajibanmu dan sifat kemakhlukanmu.
berikan hartamu sebagai hak Allah sambil mensyukuri nikmatnya. Jika kamu tahu bahwa sesuatu yang ada di sisimu itu semata datang dari Allah, di mana syukurmu? Dan jika kami tahu bahwa Dia yang menciptamu, maka di mana ibadahmu? Penunaian perintahnya, mencegah larangannya, dan sabar atas coba. Perangi nafsumu hingga memperoleh petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjuang dalam urusan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Kamu jangan terima ia dengan ucapan, karena ia tidak menyuruh selain keburukan. Jika kamu menjawabnya, jawablah dengan perlawanan, tentu membawa kebaikan. Wahai pengaku menerima kehendak Allah, padahal ia mengikuti nafsunya, amat dusta pengakuanmu. Nafsu dan al-haq selamanya tidak bisa disatukan. Dunia akhirat tidak bisa dikompromikan. Barang siapa bersama nafsu, berarti hilanglah kebersamaan dengan Tuhannya. Barang siapa bersama dunia, lenyaplah kebersamaannya dengan akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencintai dunia, berarti mempersempit akhiratnya. Dan barang siapa lebih menyintai akhirat, berarti mempersempit dunianya. Sabarlah. Bila sabarmu sempurna, sempurna pula ridhomu. Kemudian fana mendatangimu, maka segala ini jadi baik. Beban terbalik jadi syukur, jauh jadi dekat, syirik jadi tauhid. Berdampak kamu tidak melihat adanya ciptaan membawa zar atau naf. Kamu tidak lagi melihat musuh, sebaliknya lebih bersandar pada pintu Allah dan bertekun diri. Ketika itu kamu tidak lagi melihat kecuali bertekun yang satu, dalam situasi yang bagaimana tidak menambat ciptaan. Hanya untuk satu manusia yang bagaimana tidak menambah ciptaan. Hanya untuk satu manusia dari setiap juta manusia, sampai terputus oleh jiwa yang satu. Wahai sahaya, bertekunlah sampai mengantar kematianmu. Di sana di hadapan Tuhan, bertekunlah sampai nafsumu tersumbat sebelum ruh keluar dari tubuh. Kesabaranmu terfana, tetapi balasannya tidak. Sesungguhnya aku bersabar, karena aku lihat dampak bersabar itu terpuji. Nafsu bisa mati hanya dengan sabar dan perlawanan. Maka dalam waktu dekat ia akan membawa keuntungan yang memujamu. Ia mematikan lalu menghidupkan aku, lalu mematikan aku. Melenyapkan aku lalu menemukan aku dari kelenyapan itu.
aku binasa bersamanya dan menguasai bersamanya. Jiwaku bertekun dalam rangka meninggalkan ikhtiar dan iradah sampai hal itu kuperoleh. Maka jadilah qadar memperkuat daku, munnah menolongku, perbuatan menggerakkan aku, cemburu menjagaku, aqdar mempertaat aku, bersegera memajukan aku, dan Allah mengangkat derajatku. Celaka, kau menjauh dariku padahal aku mengisimu. Peliharalah tempat di sisiku, jika tidak niscaya kamu rusak. Wahai orang tolol, berhajilah kepadaku lebih dulu, kemudian baru ke Baitullah. Aku pintu Ka'bah, kemarilah agar aku mempelajarimu bagaimana cara berhaji. Aku yang mengajarimu, karena hal itu telah dikhitab untukmu oleh Tuhan yang punya Ka'bah. Tentu akan kamu lihat kala debu-debu bertebaran. Duduklah wahai pengerat, berlindunglah kepadaku, karena aku telah diberi ketentuan Allah. Manusia sama menyuruhmu atas sesuatu seperti apa yang aku perintah, rela mencegah sejalan dengan pencegahanku. Adapun pencegahan mereka atasmu telah dipasrahkan kepada mereka. Nasihat untukmu, maka mereka melaksanakan amanat itu. Bersamalah dalam persinggahan, berhikmah sampai mempertaut dirimu pada persinggahan kutroh. Dunia adalah hikmah, akhirat sebagai kutroh. Hikmah membutuhkan perabot, kuasa, dan kutroh tidak membutuhkan itu. Tetapi perbuatan Allah meliputi hal itu, agar terbeda kediaman kudrah dari kediaman hikmah. Akhirat di dalamnya timbul tanpa sebab. Ia membicaraimu, menyaksikanmu atas perbuatan-perbuatanmu yang melanggar ketentuan Allah. Di hari kiamat hijab-hijab terbuka darimu dan tampak jelas kerendahan, baik kamu bersedia atau menolak. Tiada seorang pun masuk neraka kecuali jika berhati beku. Bacalah kitabmu dengan perantara sunnah, resapi kandungannya, lalu bertaubatlah dari berbagai keburukan dan bersyukur atas kebaikan. Ringkaslah catatan maksiat, kemudian robahlah menjadi taubat. Wahai sahaya, bertaubatlah melalui aku dan menjalin sahabat denganku. Jika kamu tidak menghadap aku, tentu aku tidak akan bicara kepadamu. Mana mungkin ini bermanfaat bagimu? Bentuk ilustrasi yang kau sukai tanpa arti. Siapa berkehendak temani aku, terimalah kataku, amalkan ia. Berapa kali aku bicara denganmu tapi kamu tidak menggubris atau mendengarnya. Sebenarnya kamu membutuhkan diriku, bukan aku. Aku tidak takut kamu, tidak mengharapkanku atau tidak memisah antara keruntuhan dan keramaian, antara yang tetap dan yang mati,
antara kaya dan fakir, antara milik dan penguasa. Ketentuan berada dalam kekuasaan selain kamu. Ketika aku keluarkan rasa cinta dunia bersama hati, aku jadi baik. Bagaimana tauhid bisa baik sedang hati masih terbesit cinta dunia? Kamu dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta dunia itu menjadi pemula setiap kesalahan. Celaka kamu sia-siakan masa untuk mencari ilmu tanpa pengamalan. Sebenarnya yang demikian malah mengantar dirimu pada kebodohan. Kamu bantu musuh-musuh Allah dan bergelantung kepada mereka, padahal dia lebih kaya daripada kamu atau orang yang kamu gantungi. Penggantungan itu tidak diterima. Sampai kini yang masih aku ketahui adalah ternyata kamu penghamba orang yang mengendalikan dirimu. Jika ingin beruntung, lepaskan kendali hati melalui kuasa Allah. Tawakal kepadanya sebenar tawakal. Layani dia lahir dan batin. Dia maha mengetahui dirimu, meliputi kebaikan atau keburukan yang mengeram dalam hati, sedang kamu sendiri tidak menyadari. Peliharalah sikap dia takut di hadapannya, berpejam mata, berlintas hati dan keluh sampai memperoleh izin dari Allah melalui penuturan. Maka kamu pun bertutur melaluinya, bukan darimu. Ketika itu tutur katamu menjadi terapi penyakit hati, penyembuh rahasia dan penerang akal. Wahai Allah, sinarilah hati kami, rendahkan kepadamu dan jernihkan sirri kami, dekatkan darimu. Dan berilah kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Dan selamatkanlah kami dari siksa neraka.